Salam, salam hari Sabtu, salam weekend, salam hijau kopong altcoin. Market ya, kemarin itu saya bilang war issue ya, dia agak ini untuk emas BTC kemarin dicoba seperti saya bilang bisa aja ke 30 ya, ternyata benar semalam ke 30.200 ya. Tapi buat altcoin, saya bilang, dan altcoin ya nggak naik, ketekan. Yang naik cuma 1-2. Itu yang kelihatan kalau kita buka CMC, lihat hijau-hijau, hijaunya hijau kopong. Yang naik, beneran naik cuma beberapa koin lah. Kayak inilah. Solana, ya kan? BSV, Bitcoin, SV ya, BSV itu yang beneran naik gitu ya. Injektif adalah 11% gitu. Yang lainnya ini hijau kopong gitu ya untuk altcoin. Makanya ya, karena BTC dominance-nya juga malah lebih naik lagi gitu ya. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 12 billion, volume ada naik 11% di 46,8%, tapi dominance juga naik. Kemarin udah kita bilang naik di 514, ini lebih lagi 51,6 gitu ya. Dia punya ini. Tapi untuk fear and greed-nya ya mengalami kenaikan ya, stable. Ya, kondisi begini ya, kita lihat hari ini hari Sabtu ya. Kemarin dia coba ke atas di 30.200, ke reject lagi ya. Ya, kita lihat nanti ini udah Sabtu, ntar Minggu, Senin dia buka market. Kita lihat lah weekly ini nanti dia nutupnya di berapa. Apakah ada peluang dia nutup di atas? Bisakah dia nanti kalau dia nutup di atas, bisa aja dia coba lagi seperti beberapa bulan lalu ya, ke 31 sampai 32 lah range-nya di situ ya. Apakah dia akan coba ke sana? Ya kita lihat. Tapi yang jelas ya BTC-nya gitu untuk altcoin rada ini. Ya, kita lihat juga isu-isu yang terjadi. Saya baca berita Kongres, si Jim Jordan udah KO ya, ketiga kali dia coba gagal, udah drop dia, justru dipaksa drop sama orang Republikan ya. Akhirnya dia drop, terus ya lihat minggu depan ada pengganti baru, siapa yang dicalonkan gitu ya. Karena banyak yang nggak setuju dengan dia juga, yang ini, yang supporter Kevin McCarthy itu mau si Kevin balik lagi gitu ya. Si Kevin kan bilang dia nggak mau ini lagi, nggak mau coba running lagi, dia bilang. Sebenarnya dia punya kesempatan. Dia kalau lihat dari interviewnya, dia pengen si Patrick McHenry ini kan dia angkat sebagai wakil dia gitu, istilah kalau dia nggak ada penggantinya sementara, PLT gitu istilahnya ya, PLT ya di Indo ya, yang menjabat. Nah dia maunya kondisi saat begini kalau nggak ada PLT ini bisa tentukan, tapi buat mereka enggak gitu. Nah ini juga ada gimana ininya ya kan, kalau sebagian jadi terpecah Republikan ini sekarang, kelihatan dia orang sendiri, orang partai sendiri berantem gitu ya. Nah sebagian masih ada. Sebenarnya kalau si Kevin McCarthy ini yang dia berpolitik juga lah ya, nggak tahu
karena sakit hati dikalahkan, nggak pernah terjadi kan, gara-gara si Matt apa tuh ketendang dia dalam sejarah pertama kali, ya kan. Padahal supporternya masih ini dari Republikan. Tapi kita lihatlah minggu depannya yang kayaknya dia, kalau si Patrick McHenry nggak mau, kayaknya dia coba si ini Tom Emmer gitu ya. Tom Emmer kayaknya bisa coba ini. Kalau si Patrick McHenry kemarin saya lihat interviewnya, dia sendiri dia bilang dia nggak tertarik mau jadi House Speaker gitu. Makanya kalau si Kevin support dia, udah lu gantiin gua gitu, ya kan. Dia nggak mau maju juga, nggak mau ini. Jadi yang ambisius si Jim Jordan kelihatan ambisius sekali gitu, ya kan. 3 kali malah lebih jatuh lagi dia punya voting, bukan nambah malah lebih ini, ya kan. Nah kita lihatlah kalau dia nanti house-nya ini Tom Emmer, ya, padahal itu ya sebenarnya yang naik House Speaker ini ya si Jim Jordan juga pro crypto, tapi lebih ini Tom Emmer. Saya sih harap Tom Emmer gitu. Tom Emmer kalau dia bisa maju dan dapat support dari Kevin McCarthy, karena pendukung Kevin kan banyak juga. Kalau Kevin bilang vote untuk dia, ada peluang juga gitu, ya. Kalau kemarin si Jim Jordan dia diam, dia nggak endorse si Jim Jordan, tapi kayaknya Tom Emmer ini dia bisa endorse gitu. Andai kata minggu depan kalau naik. Nah kalau Tom Emmer naik, itu bagus buat kita komunitas kripto gitu, karena dia selama ini kan kelihatan di Kongres dia pro banget kripto, dia yang juga grill si Gary Gensler, ya kan. Gua sih dukung banget kalau entah si Patrick McHenry maju atau ini Tom Emmer, bagus sih untuk komunitas kripto, ya kan. Nah satu sisi ini juga gimana ini mereka mainkan, mudah-mudahan bisa ini ada, karena minggu depan mulai lagi mereka seleksi calon siapa yang mau ini kan. Kalau saya baca berita kayaknya awalnya si Tom Emmer nggak mau gitu, mungkin sekarang dia nggak ada ini udah 2 minggu kan, kayaknya mungkin diomongin sama Kevin, nggak tahu lah, grup mereka juga itu kan sama aja temen grup gua gitu kan, mungkin aja si Kevin support dia atau apa, nggak tahu. Kalau dia maju bagus sih, karena harus ada satu ketentuan gitu ya. Kalau nggak juga itu bulan depan tanggal 17, andai kata ini terus molor nggak kepilih, nggak gena-gena gitu, itu pemerintah juga kasnya kosong, run out money dia untuk bayar hutang gitu ya. Debt ceilingnya itu batasnya sampai ini bulan depan tanggal 17 katanya kalau nggak salah gitu ya. Makanya dari Demokrat si Schumacher ya itu push juga dia kabinet dari si Biden yang ngurusin dana itu yang suntik ke Ukraina berapa yang ini. Jadi ya kita lihatlah ke depannya apa yang terjadi untuk house ini ya. House speaker nih saya sih berharap minggu depan kalau bisa lihat nama yang naik, yang kalau si Tom Emmer mau maju mencalonkan diri bagus juga gitu. Saya rasa jauh lebih positif, orang Republikan lebih ini, apalagi kalau dia ada disupport Kevin gitu ya. Karena sebagian yang melawan si Jim Jordan nggak mau ini itu supporter si Kevin McCarthy ya. Mereka maunya si Kevin balik gitu, si Kevin McCarthy ini lagi running lagi gitu ya. Kita lihatlah ke depannya ya, karena di Amerikanya sendiri juga udah banyak masalah lah. Karyawan-karyawan ini sebelumnya kelihatan sukses deal, ternyata gagal, mulai lagi demo. Para karyawan ini kayaknya banyak yang mau di layoff juga, terus yang nggak dapat dari GM ya juga
Ford, ya perusahaan. Jadi juga Amri kondisi setelah beberapa bulan kemarin itu housing crash, ini juga dia otomotif problem juga, drop marketnya huge drop gitu ya, bisa-bisa bangkrut, tutup juga gitu. Itu lagi kendala juga. Jadi ya itulah yang terjadi. Mulai lagi banyak demo ya di Chicago, Detroit ya. Makanya ya kita lihatlah, yang penting masing-masing tentukan arah lah ya. Saya cuma berbagi analisa. Kalau yang FOMO mau cicil, kejar, silakan ya kan, masing-masing lah, duit kalian masing-masing. Saya cuma paparkan apa yang ini, kondisi ini ya kan, situasi saat ini ya. Buat Cuan Army yang sudah ikut berapa tahun udah tahu apa yang saya sampaikan ya, itu saja. Dan karena keadaan masing-masing ya kan, kalau saya kan saya jelas manajemen dari saya itu, saya tahu porto saya yang mana invest, yang mana saya trading ya kan, ada berapa stok saya jelas gitu ya. Dan karena saya nggak pusingin, karena kita beda posisi gitu. Saya kalaupun mau BTC terbang ini itu, saya udah ada barang lama gitu, yang udah cuan saya olah lagi, ya kan. Jadi beda posisinya gitu. Jadi kalau saya kondisi sekarang trading cuma for fun gitu. Kecil, uang kecil untuk apa analisa ini ya kan. Nah, buat kalian yang ini kondisi begini, ya lihatlah weekend ini news nggak ada gimana, karena udah ini paling ya war, terus juga bank makin ini berita-berita ini bank yang jadi berita 2-3 hari ini yang lebih ini ya bank, terus juga yang siapa agak sekarang di ini hutang debt bubbling ya, itu yang lagi mereka ini gimana kabinet udah mulai ini mereka bahas, mulai ditekan itu si Biden ini gimana dia ini royal kemana aja duit itu pergi, ngeri gitu, banyak duit gitu ya, itu lagi dipertanyakan ya. Nah terus juga bank, saya baca berita ini ya 4 bank itu total akan lay off 20.000 karyawan lagi, yang paling banyak dari Wells Fargo gitu ya. Jadi 4 bank besar, Wells Fargo, Citibank kalau nggak salah, Chase Bank, sama Bank of America, itu 4 bank itu kemungkinan masih akan cut off, lay off karyawan sekisaran hitungannya 20.000 ya. Nah jadi pikirkan sendiri, apakah ekonomi baik atau enggak. Nah bank sendiri juga ikat pinggang makin potong karyawan ya kan. Jadi saya nggak perlu ngomong apa, kita pakai logika aja. Kalau seperti si Biden, Janet Yellen bilang bagus, masih mampu biayain perang 2 negara, kenapa kondisi ekonominya itu perusahaan-perusahaan udah pada mau bangkrut, tutup, GM ya kan, karyawannya udah demo terus. Hari itu udah demo, terus sempet stop, katanya deal, ternyata nggak cocok, ini kumat lagi, demo lagi. Ya padahal perusahaan udah megap-megap ya kan. Nah banknya juga gitu, bank-bank besar. Jadi berarti bank nggak ada duit juga, kering, kurang bisa ngolah market. Paling ya ini lihat di mana yang bisa mereka pump, mereka mainkan. Kedepannya bisa aja ketahuan nanti mereka bank-bank ini ada Ponzi scam juga, bisa aja ya, hati-hatilah. Itu aja ya masukan saya. Enjoy di hari weekend ini, Sabtu. Buat yang ini yang ulang tahun lah, atau istri ulang tahun,
luangkan waktu sama keluarga, jangan asik pantengin chat, ya kan? Ya kan, atur waktu, bukan manage uang aja, waktu juga harus di manage buat keluarga. Oke, begitu aja video di hari Sabtu ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.